Hai, perkenalkan nama saya Sabita Agnia Putri dengan NIM 246151081 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan membuat tugas video untuk mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang video yang berjudul Analisis Kesalahan Bahasa Indonesia di Ruang Publik. Langsung saja kita simak videonya. Baik, contoh yang pertama bisa kita lihat papan nama kedai minuman ini bertuliskan Plenty dengan tagline So Fresh So Sweet. Lalu di bawahnya ada kalimat pelopor minuman teh di area UIN sejak 2019. Nah, di sini ada dua kesalahan yang menarik, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa Inggris yang berlebihan, yaitu plenty dan tagline-nya so fresh, so sweet. Semuanya pakai bahasa Inggris. Ini yang disebut kode mixing atau campur kode. Campur kode yang tidak tepat, padahal ini usaha lokal yang melayani konsumen Indonesia. Seharusnya prioritas bahasa Indonesia. Harusnya prioritaskan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, itu kesalahan ejaan di kata di area, harusnya di spasi area. Nah, karena di adalah kata depan untuk menunjukkan tempat, jadi harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Sebenarnya kenapa sih kesalahan ini bisa terjadi? Nah, dari faktor sosial dan komersial, ada anggapan bahwa nama bahasa Inggris itu lebih modern, lebih kekinian, dan bisa meningkatkan daya jual produk. Pemilik usaha mungkin berpikir kalau pakai bahasa Inggris, kedainya itu kelihatan lebih modern atau lebih trendy. Kalau dikaitkan dengan kebijakan bahasa, ini melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 yang menyatakan bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam informasi produk. Pada Perpres 63 tahun 2019 juga mengatur kalau mau pakai bahasa asing itu harus ada bahasa Indonesianya dengan ukuran minimal sama atau lebih besar. Nah, dampaknya sendiri, ini tentunya melemahkan identitas bahasa Indonesia di ruang publik. Ironisnya, ini terjadi di lingkungan kampus yang seharusnya jadi contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Solusinya itu cukup sederhana, yaitu mengganti kata plenty menjadi teh racikan atau ramuan teh, tagline-nya menjadi segar dan manis, dan perbaiki kata di area menjadi di spasi area, atau bisa ditulis dengan seperti ini. Contoh yang kedua kita bisa lihat yaitu Mi Joyragan. Di sini juga ada dua kesalahan, yaitu Joyragan ini memakai ejaan Van Opushen atau ejaan lama yang sudah tidak digunakan lagi. Huruf DJ dalam ejaan lama sudah diganti menjadi C sejak ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Begitu juga dengan OE yang melambangkan bunyi U sudah diganti jadi huruf O. Kesalahan kedua yaitu Mi yang harusnya tidak menggunakan E. Jadi yang benar menurut ejaan modern adalah Juragan, Juragan, bukan Joyragan, dan Mi menggunakan MI bukan MIE. Nah, kenapa pemilik usaha masih pakai ejaan lama? Ini strategi branding. Ada tren di kalangan pelaku usaha kuliner yang sengaja pakai ejaan lama supaya kelihatan vintage, klasik atau retro. Mereka berpikir ini bisa jadi yang membedakan dari kompetitor lainnya. Dari sisi psikologis, ejaan lama mungkin dianggap lebih unik dan menarik perhatian. Tapi dari segi kebijakan bahasa, ini jelas melanggar. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUED dari Kemdikbud sudah menetapkan ejaan baku yang harus digunakan. Undang-Undang 24 tahun 2009 juga mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Nah, dampaknya sendiri yaitu membingungkan generasi muda yang tidak familiar dengan ejaan lama. Lebih bahaya lagi, ini memberikan contoh yang salah untuk pendidikan literasi bahasa. Anak-anak atau pelajar yang melihat ini bisa menganggap bahwa ejaan lama itu masih boleh digunakan. Dan solusinya itu juga cukup sederhana, yaitu mengganti kata Mi Joyragan menjadi MIJURAGAN. Kalau memang mau pesan klasik atau tradisional bisa pakai elemen desain lain seperti font vintage, warna-warna lawas, atau ornamen tradisional, tapi tetap menggunakan ejaan yang sesuai aturan. Contoh yang ketiga, yaitu bisa dilihat di sini, yaitu apotek Lebak Sari. Nah, ini yang paling umum kita temukan di mana-mana, atau biasanya anak-anak sekarang juga masih bingung yang benar apotek atau apotik. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baku dan benar adalah apotek, ya teman-teman, menggunakan E, bukan menggunakan I. Nah, kata ini ternyata diserap dari bahasa Belanda, yaitu apotheek dan digabungkan dalam bahasa Indonesia menjadi apotek menggunakan E. Nah, sebenarnya kenapa sih kesalahan ini sangat umum atau anak-anak masih bingung? Nah, ini adalah masalah fonologi dalam pengucapan sehari-hari. Orang Indonesia itu melafalkan bunyi E di akhir kata seperti bunyi I. Jadi ketika bilang apotek, terdengarnya seperti apotik. Nah, akibatnya orang menulis sesuai dengan cara pengucapannya atau sesuai dengan apa yang mereka dengar. Faktor lain adalah kesalahan ini itu sudah mengakar di masyarakat. Bahkan banyak apotek resmi itu yang masih menggunakan apotik, jadi masih salah tulis karena sering melihat orang lain. Nah, orang menganggap ejaan apotik itu benar. Ada juga faktor pendidikan, yaitu minimnya edukasi tentang ejaan baku. Dari segi kebijakan bahasa, ini tentu melanggar Undang-Undang 24 tahun 2009 dan Perpres 63 tahun 2019. Yang lebih penting tentunya apotek adalah fasilitas kesehatan yang diatur ketat oleh Kementerian Kesehatan. Seharusnya ada standar penulisan yang jelas dan pengawasan yang ketat. Nah, dampaknya tentunya sangat serius. Yang pertama, masyarakat jadi bingung mana yang benar, apotik atau apotek. Nah, kedua, ini fasilitas kesehatan publik yang seharusnya profesional. Kesalahan ejaan menunjukkan kurangnya perhatian terhadap detail dan bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. Ketiga, dampak paling berbahaya untuk pendidikan, anak-anak yang setiap hari melihat tulisan apotik akan menganggap itu benar dan terus menulis seperti itu. Solusinya juga cukup sederhana, yaitu mengganti kata apotik menjadi apotek menggunakan E. Perlu ada standar ketat dari Dinas Kesehatan, yaitu seperti papan nama apotek harus sesuai ejaan baku untuk bisa dapat izin. Perlu juga kampanye literasi bahasa khusus untuk pelaku usaha dan bisa dimanfaatkan teknologi seperti KBBI daring untuk mengecek ejaan sebelum membuat papan nama. Selanjutnya ada, nah, di sini juga ada dua kesalahan sekaligus. Yang pertama yaitu di spasi larang. Nah, seharusnya di sini disambung jadi dilarang karena ini kata kerja pasif bukan kata depan tempat. Kedua yaitu dipantau. Juga seharusnya disambung, yaitu dipantau. Sama seperti dilarang, ini kata kerja pasif ketika penulisan CCTV 24 jam ini sebenarnya bisa lebih baik dengan terjemahan Indonesia seperti kamera pengawas 24 jam. Dari sisi linguistik, ini kesalahan pemahaman tentang kapan di harus dipisah dan kapan harus disambung. Kalau di menunjukkan kata tempat,
itu dipisah. Nah, sedangkan kalau di sebagai awalan kata kerja pasif itu disambung. Kenapa kesalahan ini terjadi? Ini tulisan yang spontan tanpa perencanaan. Pemilik toko mungkin buru-buru, tidak sempat mengecek ejaan dan tidak ada yang mengoreksinya. Dari faktor pendidikan, ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kaidah kebahasaan atau kaidah penulisan kata berimbuhan. Nah, dampaknya itu memberikan kesan unprofesional pada toko. Ini juga menjadi contoh buruk untuk pengunjung, terutama anak-anak yang mungkin melihat dan meniru cara penulisan seperti ini. Solusinya seharusnya ditulis seperti mohon maaf, dilarang mencoba. Anda dipantau kamera pengawas 24 jam, bisa dilihat di sini. Nah, lebih baik juga kalau dicetak bukan ditulis tangan supaya lebih rapi dan profesional. Selanjutnya ada, nah di sini ada kesalahan yaitu Bank BRI. Perhatikan, kalau biasanya orang menulis atau menyebut Bank BRI, nah ini sebenarnya salah dan termasuk pemborosan kata atau yang disebut pleonasme. Jadi kenapa sih salah? Karena BRI itu singkatan dari Bank Rakyat Indonesia. Jadi kalau kita tulis Bank BRI, artinya kita itu menulis Bank Rakyat Indonesia. Jadi ada pengulangan kata bank 2 kali. Yang benar adalah cukup tulis BRI saja, atau kalau mau lengkap ya kita bisa menulis dengan Bank Rakyat Indonesia, jangan digabung jadi Bank BRI. Nah, ini kesalahan yang sangat mengakar di masyarakat karena sudah terbiasa. Bahkan di percakapan sehari-hari pun kita mungkin sering mendengar orang bilang aku ke Bank BRI dulu ya, atau aku, padahal yang benar adalah aku ke BRI dulu ya, atau aku ke Bank Rakyat Indonesia dulu. Nah, dari sisi linguistik ini namanya pleonasme, yaitu penggunaan kata yang berlebihan dan tidak efektif. Contoh lain itu yang mirip biasanya seperti naik ke atas, turun ke bawah. Nah, semuanya itu pemborosan kata. Solusinya itu cukup sederhana, yaitu hapus kata bank kalau sudah pakai singkatan BRI. Jadi cukup agen BRI atau agen Priling, bukan agen Bank BRI. Baik, setelah menganalisis kelima contoh tadi, mari kita simpulkan. Yang pertama yaitu ringkasan temuan. Dari kelima contoh yang saya dokumentasikan, kita menemukan berbagai kesalahan. Yang pertama yaitu campur kode berlebihan seperti berlenti dan ejaan lama yaitu juweragan, kesalahan ejaan baku yaitu apotek, kesalahan kata berimbuhan ki yaitu dilarang, dipantau, dan ki area. Nah, dan pleonasme yaitu Bank BRI. Kesalahan ini terjadi karena faktor komersial, kurangnya edukasi, dan kesalahan yang sudah mengakar di masyarakat. Semua melanggar Undang-Undang 24 tahun 2009 dan Perpres 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, dampaknya serius, membingungkan masyarakat, merusak literasi bahasa generasi muda, dan melemahkan identitas bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Mari kita bersama-sama peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Mulai dari diri sendiri, gunakan KBBI untuk mengecek ejaan yang benar, hindari bahasa asing yang tidak perlu, dan tunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu profesional dan modern. Kepada pelaku usaha, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar di papan nama Anda. Kepada pemerintah, perlukan pengawasan lebih ketat dan sosialisasi yang masif. Saya berharap kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin meningkat. Nah, kampus seperti UIN harus jadi garda terdepan dalam menjaga bahasa Indonesia, dan yang terpenting, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tapi kebanggaan kita sebagai bangsa. Ingat, bahasa menunjukkan bangsa. Mari kita jaga bahasa Indonesia dan gunakan dengan baik dan benar untuk generasi mendatang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.